Kalian tahu nggak sih tentang pendidikan di Cina? Apa? Ini nih. Bagus kan? Bagus kan? Bagus kan? Iya loh, pendidikan di Cina sekarang maju banget loh. Jadi pengen deh aku tinggal di Cina. Tapi kalau aku sih nggak mau ya tinggal di Cina. Secara kan di situ kan demokrasi itu dibatasi banget kan. Kayak kita sebagai rakyat tuh nggak punya hak kebebasan berpendapat. Jadi kayak nggak mau kalau misalnya tinggal di negara yang kayak gitu. Iya juga sih. Kalau aku sih lebih ke negara Jepang ya, karena negara Jepang itu inovasi teknologinya lebih maju dan berkembang. Benar sih, teknologi di Jepang tuh udah berkembang, tapi tingkat tekanan kerja di situ tuh sangat tinggi loh. Pegawainya kebanyakan ketiduran nih di stasiun, bahkan di trotoar juga banyak gara-gara jam waktu kerja mereka tuh udah melebihi batas gitu. Iya juga sih. Pada tinggal di Jepang sama Cina mending di Uni Emirat Arab aja nggak sih? Pajaknya rendah, jadi kalau kita mau beli barang ataupun jasa, pajaknya cuma sedikit. Iya juga sih. Duit kita jadi banyak kan di sana. Tapi walaupun pajaknya rendah, ketimpangan ekonominya masih tetap tinggi sih. Udah. Daripada kita musingin pengen hidup di negara mana, mending kita bikin negara sendiri kan, versi kita ini. Bener sih, boleh juga itu idenya, bagus itu. AstraNova adalah sebuah negara yang berasal dari kata Astra dan Nova. Astra yang artinya bintang dan Nova yang artinya baru. Secara filosofis, AstraNova berarti bintang baru yang lahir untuk bersinar lebih terang dari generasi sebelumnya. Bendera AstraNova dengan latar belakang berwarna biru gelap melambangkan kedamaian, ketenangan, dan kedalaman pengetahuan. Bintang berwarna emas dan putih melambangkan pencerahan, inovasi, dan ide-ide baru. Garis-garis putih pada bendera AstraNova memberikan energi positif menuju masa depan yang baik. AstraNova mencerminkan pendirian sebagai model negara yang ideal, maju, dan berkembang. Rakyat AstraNova adalah aset paling berharga bagi negara ini. Mereka adalah individu-individu yang kritis, kreatif, dan melek terhadap teknologi, yang tidak hanya memiliki pengetahuan luas, tapi juga kemampuan untuk berpikir kritis dan inovatif. Mereka aktif dalam pemerintahan, berpartisipasi dalam proses demokrasi melalui platform digital, dan memiliki peran penting dalam menentukan arah negara. Dengan bentuk wilayah yang membulat, AstraNova memiliki keuntungan dalam hal komunikasi dan transportasi, sehingga memudahkan mobilisasi ekonomi dan pusat pemerintahan dalam mengatur seluruh wilayah dengan efektif. Pemerintah AstraNova adalah contoh pemerintahan yang stabil dan transparan. Mereka memiliki kendali penuh atas keamanan dan hukum, serta berkomitmen untuk melindungi hak-hak rakyat. Keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah AstraNova selalu berdasarkan pada kepentingan rakyat dan didukung oleh teknologi informasi yang canggih. AstraNova adalah contoh nyata bahwa dengan pemerintahan yang stabil, rakyat yang kritis dan berdaya, serta teknologi yang canggih, sebuah negara dapat mencapai kemajuan yang signifikan dan menjadi contoh bagi negara-negara lain. Dengan demikian, AstraNova terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi rakyatnya. Bayangkan, sebuah masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang bebas dan mandiri, mereka hidup dalam keadaan alamiah, di mana tidak ada hukum atau pemerintah yang mengatur kehidupan mereka. Namun, dalam keadaan ini, individu-individu tersebut menyadari bahwa kehidupan mereka tidak aman dan juga tidak stabil.
Mereka sadar bahwa untuk mencapai keamanan dan stabilitas, mereka perlu membuat perjanjian untuk membentuk masyarakat yang teratur dan aman. Perjanjian ini disebut perjanjian masyarakat atau yang bernama kontrak sosial. Nah, disinilah lahirlah Astra Nova. Dalam perjanjian ini, individu-individu sepakat untuk menyerahkan sebagian dari kebebasan mereka kepada pemerintah atau otoritas yang dipilih untuk melindungi hak-hak mereka dan menjaga ketertiban masyarakat. Di negara Astra Nova, sistem kenegaraannya menganut bentuk negara kesatuan atau unitaris. Dalam struktur ini, seluruh kekuasaan tertinggi berada pada satu pemerintahan pusat yang mengatur jalannya negara secara menyeluruh. Pemerintah pusat Astra Nova memiliki kewenangan penuh dalam membuat kebijakan, menetapkan aturan, serta mengkoordinasikan seluruh wilayah agar tetap selaras dengan tujuan nasional. Meskipun wilayah Astra Nova terdiri dari berbagai daerah dan karakter yang berbeda, semua daerah tersebut tetap berada dalam satu kesatuan pemerintahan yang terpusat, sehingga keputusan nasional dapat berjalan secara efektif, seragam, dan stabil di seluruh penjuru negara. Dalam sistem pemerintahan presidensial, pemimpin negara dipilih langsung oleh rakyat. Proses ini biasanya diawali dengan berbagai kampanye dan penyampaian visi. Seperti yang terlihat dalam debat calon pemimpin, para kandidat berdiri di podium, menjelaskan rencana dan arah kebijakan yang akan mereka jalankan jika terpilih menjadi presiden. Setelah melalui proses pemilihan umum, rakyat menentukan siapa yang akan menjadi presiden. Pemimpin yang terpilih kemudian tampil di hadapan publik, menerima dukungan dari masyarakat, dan menegaskan komitmennya untuk memimpin bangsa. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki kedudukan yang kuat karena ia menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dengan masa jabatan yang sudah ditetapkan secara jelas, sebagai kepala pemerintahan, presiden memegang kendali penuh atas jalannya eksekutif. Ia tidak dapat dijatuhkan oleh lembaga lain, kecuali melalui proses impeachment apabila terbukti melakukan pelanggaran berat. Untuk menjalankan program-program nasional, presiden menunjukkan sejumlah menteri sebagai bawahan langsungnya. Menteri-menteri inilah yang akan membantu presiden menangani berbagai bidang penting negara. Setelah terbentuk, presiden dan para menteri berkumpul dalam rapat kabinet untuk menyusun kebijakan, mengevaluasi program, dan memastikan setiap sektor berjalan sesuai arahan presiden. Rapat seperti ini menggambarkan bagaimana kekuasaan eksekutif berjalan secara terstruktur, dengan jalur komando yang jelas dan pemisahan kekuasaan yang tegas dari lembaga lainnya. Melalui proses pemilihan rakyat, dukungan publik, serta kerjasama para menteri, sistem pemerintahan presidensial menciptakan kepemimpinan yang stabil, terencana, dan memiliki garis komando yang jelas di bawah presiden. Untuk teori kedaulatan di negara Astra Nova ini, kami mengambil sebuah teori kedaulatan campuran. Kedaulatan campuran merupakan teori kedaulatan yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berasal dari gabungan beberapa sumber, bukan hanya dari satu unsur saja. Biasanya, kedaulatan ini merupakan kombinasi dari kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, dan kedaulatan negara. Pada praktiknya, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik seperti memilih pemimpin, sementara pemerintah mengelola negara sesuai aturan hukum yang bersifat mengikat. Hukum berfungsi sebagai pengatur agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan tetap berjalan sesuai konstitusi. Dengan demikian, kedaulatan campuran menciptakan pemerintahan yang demokratis, terstruktur, dan memiliki sistem kontrol yang jelas untuk menjaga keadilan dan stabilitas negara Astra Nova. Yuk kita beralih ke fungsi negara Astra Nova. Astra Nova memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi melindungi. Negara bertugas melindungi seluruh warga dan wilayahnya dari ancaman seperti kejahatan, serangan negara lain, bencana, dan gangguan keamanan. Lalu yang kedua adalah fungsi mengatur. Negara membuat aturan supaya masyarakat hidup tertib, teratur, dan juga aman. Ini dilakukan melalui undang-undang, peraturan pemerintah, dan juga kebijakan publik. Lalu yang ketiga adalah fungsi kesejahteraan. Negara memastikan rakyat sejahtera dan mendapatkan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan pembangunan ekonomi serta bantuan sosial. Lalu yang keempat adalah fungsi pertahanan dan juga keamanan. Negara menjaga kedaulatan, mempertahankan diri dari ancaman luar, dan menjaga keamanan dalam negeri. Lalu yang kelima adalah fungsi hubungan luar negeri. Negara melakukan kerjasama dengan negara lain untuk diplomasi, perdagangan internasional, perjanjian internasional, kerjasama ekonomi, pendidikan, dan juga pertahanan.
Jadi gini, kalau kita mau ngomongin negara ideal versi Gen Z, sebenarnya banyak banget nih konsep yang bisa dipakai. Tapi salah satu yang masih relevan sampai sekarang itu pemikiran dari Aristoteles. Aristoteles bilang kalau tujuan utama negara itu bukan cuma soal kekuasaan atau pemerintahan yang jalan aja, tapi gimana negara ini bisa membawa manusia mencapai kebaikan tertinggi. Nah, dari kacamata Gen Z, konsep ini tuh mirip kayak negara yang bukan cuma hadir secara formal, tapi benar-benar ngebantu warganya buat hidup dengan kualitas terbaik secara moral, sosial, dan personal. Menurut Aristoteles, manusia itu zoon politikon, makhluk politik yang butuh hidup bareng, kerja bareng, dan berkembang bareng. Di konteks Gen Z, ini relate banget sama kebutuhan akan ruang aman, kolaborasi, dan akses yang adil buat semua orang. Negara ideal itu harus bisa menjamin kebutuhan dasar warganya, bukan cuma santan pangan, tapi juga kebutuhan mental, kreativitas, ekspresi diri, dan kesempatan berkembang. Terus, pemerintahan yang baik menurut Aristoteles adalah pemerintah yang mengurus rakyat, bukan kelompok atau golongan tertentu. Buat Gen Z ini kesannya kayak pemerintah yang transparan, anti drama politik, anti nepotisme, dan fokus ke kesejahteraan bersama. Jadi, negara ideal itu bukan negara yang ribet sama birokrasi atau kepentingan elit, tapi negara yang intensional membangun lingkungan sosial yang sehat, inklusif, dan memfasilitasi warganya buat mencapai kehidupan yang baik sesuai nilai-nilai generasi sekarang. Selamat datang di kota masa depan Astra Nova, sebuah tempat di mana inovasi teknologi dan kehidupan manusia berpadu menjadi satu. Di kota ini, kendaraan otonom bergerak tanpa supir terhubung dengan sistem lalu lintas pintar yang mencegah kemacetan dan kecelakaan. Drone digunakan untuk pengiriman barang, patroli keamanan, bahkan pertolongan pertama. Di rumah, teknologi pintar merespon suara dan kebutuhan penghuninya. Lampu menyala otomatis, pintu terbuka dengan pemindaian wajah, dan asisten digital siap membantu setiap saat. Bangunan dan jalan dipenuhi panel surya, energi terbarukan, dan sistem daur ulang otomatis yang menjaga bumi tetap bersih. Robot bukan lagi tentang hanya mesin, tetapi rekan kerja yang membantu manusia dalam pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik. Disinilah kota masa depan dimulai. Kota cerdas, kota hijau, kota di mana teknologi hadir untuk membuat hidup lebih mudah, aman, dan penuh kemungkinan. Maka dari itu, mari kita sama-sama membangun Astra Nova. Bidang inovasi ekonomi Astra Nova. Bayangkan sebuah negara di masa depan di mana ekonominya tidak lagi berjalan dengan cara lama. Semua transaksi kini sepenuhnya digital. Tidak lagi ada uang kertas, tidak ada dompet fisik. Semua pembayaran dilakukan melalui teknologi blockchain dan mata uang digital yang aman dan transparan. Di bidang bisnis, kecerdasan buatan hadir sebagai mitra. AI menganalisis pasar, memberikan strategi otomatis, bahkan membantu usaha kecil bersaing di pasar global. Di sektor industri, robot dan pabrik pintar bekerja sepanjang waktu tanpa henti. Produksi menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Tetapi, inovasi ekonomi masa depan bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang cara kita bekerja sama. Astra Nova telah mengembangkan inovasi di bidang pendidikan yang sangat efektif. Program kampus berdampak telah menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat solusi bagi permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kurikulum pendidikan juga telah dirancang untuk relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat, sehingga lulusannya siap untuk bersaing di pasar kerja global. Teknologi digital juga dimanfaatkan dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan demikian, Astra Nova telah menciptakan generasi yang terdidik, terampil, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Di negara maju bernama Astra Nova, terjadi krisis besar akibat membeludaknya imigran asing. Sumber daya seperti air, listrik, dan fasilitas kesehatan mulai kewalahan. Lapangan kerja semakin sempit, menyebabkan penduduk lokal dan imigran bersaing hingga timbul pengangguran. Perbedaan budaya dan bahasa memicu ketegangan sosial, bahkan muncul kekhawatiran akan gangguan keamanan. Namun, pemerintah Astra Nova bergerak cepat. Mereka memperketat dan memperbaiki sistem pengelolaan imigrasi, meningkatkan fasilitas, penampungan, dan juga layanan publik, serta membuat program integrasi sosial agar imigran bisa beradaptasi dan hidup rukun dengan warga lokal. Selain itu, Astra Nova juga membangun ekonomi inklusif dan menjalin kerjasama internasional untuk mengatasi dampak krisis ini. Negara ideal bukan hanya mampu melindungi rakyat dan mengatur kehidupan bersama, tetapi juga mampu menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Dengan pemerintahan yang transparan, hukum yang adil, serta partisipasi aktif masyarakat, negara dapat membangun pendidikan yang maju, ekonomi kreatif, teknologi inovatif, dan lingkungan yang lestari.
Di masa depan, nilai-nilai seperti keadilan, kolaborasi, inovasi, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan menjadi kunci penting untuk menghadapi perubahan zaman. Negara yang menjunjung tinggi nilai tersebut akan mampu mencetak generasi yang cerdas, adaptif, dan berintegritas, serta siap menjawab tantangan global dan mewujudkan kehidupan yang aman, sejahtera, dan manusiawi bagi semua.